Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Pertama dan yang paling utama sekali, marilah kita panjatkan puji bersyukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada kita bersama sehingga kita dapat berkumpul secara virtual dalam Zoom dalam acara kiswah pada hari ini. Yang salawat beriring salam tak lupa pula kita sanjungkan kepada arwah Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa umatnya dari zaman kebodohan hingga ke zaman yang berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat sekarang ini. Yang kita hormati Bapak, Ibu-ibu yang telah hadir di dalam Zoom ini, yang teristimewa kepada narasumber kita, yaitunya Ibu Dr. Muslimah STHI MAG CWJ. Mungkin sebelumnya Bapak Ibu, saya sedikit memperkenalkan program kita, karena program kita ini sudah berlangsung tahun lalu dan kembali lagi pada tahun 2025 ini. Jadi di BWI ini ada beberapa Ayo Pahami Wakaf melalui 4 program. Yang pertama itu ya adalah Kiswah, yaitu kajian isu-isu terkini tentang wakaf. Yang kedua Sitawah, yaitu literasi dan tanya jawab tentang wakaf. Dan yang ketiga SPAN, yaitu sharing pengalaman antar nazir. Dan yang keempat itu tuh CS. Jadi kegiatan kita ini berlangsung setiap minggunya pada hari Selasa pukul 13.30 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi ini merupakan hari pertama kita tentang Ayo Pahami Wakaf dengan skema kiswa, yaitu kajian isu tentang wakaf dengan tema Bisakah Harta Benda Wakaf Dijadikan Hibah, dengan narasumber kita yaitunya Ibu Dr. Muslimah STHI MAG CWC. Tidak akan memperpanjang waktu, kami persilakan kepada Ibu Dr. Muslimah STHI MAG CWC untuk menyampaikan beberapa materi atau masukan yang nantinya akan kita diskusikan bersama dengan Bapak Ibu lainnya. Kepada yang terhormat Ibu Dr. Muslimah STHI MAG CWC, dipersilakan. Baik, terima kasih Wulan. Sebelumnya mohon izin dulu sebentar, saya bisa share nggak ya? Sudah bisa dilihat materinya? Sudah dilihat? Sudah, Bu. Sudah ya? Sudah. Oke, baik. Kenapa nggak bisa ya? Ini yang share dari itu ya, dari Monik, dari Wulan. Dari Monik, Bu, dari Oh, dari Monik. Oke, ya. baik. Baiklah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang sama-sama kita hormati Bapak dan Ibu semua, para peserta kegiatan literasi wakaf yang hari ini berkesempatan hadir di dalam pertemuan literasi wakaf dari perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Sumatera Barat. Yaitu saya lihat ada terdiri dari Kepala KUA juga ada, kemudian penyuluh juga ada, kemudian dari Nazir juga ada, dan salam hormat untuk kita semua. Puji dan syukur kembali kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang penuh berkah ini, kita kembali berjumpa bersama, walau mungkin hanya lewat layar kaca, dalam serial literasi Zoom
Namun mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini tentu saja kita bermohon kepada Allah agar menjadi nilai tambah kita dalam pemahaman tentang perwakafan yang mungkin saja terkait langsung dengan tugas dan fungsi kita di masyarakat. Baik itu sebagai kepala KUA, penyuluh agama, ataupun nazir, ataupun lain-lainnya. Selanjutnya salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah, semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar, yakni Nabi Muhammad SAW. Bapak dan Ibu sekalian, sebelum saya memaparkan tentang materi kita hari ini yang tadi sudah disampaikan oleh moderator, izinkan kami sedikit menghantarkan terkait dengan dari program-program perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Sumatera Barat. Bapak Ibu, sudah menjadi tanggung jawab kami dari perwakilan Badan Wakaf Indonesia untuk melaksanakan pembinaan nazir. Jadi, maka salah satunya tentunya dengan cara menggiatkan kegiatan literasi ini. Beberapa kegiatan literasi kami lakukan, sebagaimana halnya juga terjadi pada program kegiatan literasi Badan Wakaf Indonesia Pusat, yaitu tentang tanya jawab tentang wakaf. Maka kami dari BWI Provinsi Sumatera Barat juga mengemas kegiatan literasi ini di dalam 4 hal, sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Saudari Wulan tadi. Nah, untuk itu kami harapkan kepada Bapak Ibu Ada sekalian tempat doang jaringan yang doang. ingin Jaringan doang nanti. Nah, menambah literasi perwakafan, ilmunya, seluk-beluk implementasi perwakafan di masyarakat. Mungkin jangan lewatkan setiap hari Selasa pada pukul 13:30, maka kami akan menyapa Bapak Ibu semua di dalam kegiatan literasi ini. Nanti akan berbeda-beda, Pak. Jadi ada kiswa. Kiswa ini nanti akan membahas isu-isu strategis yang berkaitan dengan perwakafan. Nanti akan ada SPAN. SPAN itu sharing pengalaman antar nazir. Nanti nazir akan bercerita bagaimana pengalamannya dalam fundraising wakaf dan pengelolaan sehingga bisa memberi pelajaran kepada nazir lain. Atau mungkin nanti akan ada coaching session yang juga akan dipimpin oleh Pak Kabid Penezawa, Bapak Yufrizal, dalam coaching tertentu, misalnya tentang wakaf ASN, wakaf Jatin, dan lain sebagainya. Nah, inilah barangkali mungkin beberapa hal yang terkait dengan program literasi zakat wakaf yang diprakarsai yang menjadi program utama dari perwakilan Badan Wakaf Indonesia. Bapak Ibu sekalian, yang kedua, tema kita hari ini adalah bisakah wakaf dijadikan hibah? Nah, ini kami kami apa namanya kita jadikan sebagai tren topik ya. Kita jadikan sebagai tren topik hari ini karena banyak juga ini. Mungkin sebagian kita pasti sudah bisa menjawab pertanyaan ini, tetapi banyak juga yang yang apa namanya ini, yang masih belum bisa membedakan konsekuensi hukum antara wakaf dan hibah ini. Sehingganya masih menjadi pertanyaan ya, pertanyaan bagi masyarakat kepada kami dan terutama tentang hal-hal yang berkaitan dengan hibah. Nah, saya mau merefleksikan pada sebuah kasus saja dulu. Mungkin next, Monique, boleh next slide. Saya ingin merefleksikan sebuah kasus ya. Yang pertama, eh, datang kepada kami beberapa, ya saya tidak mengatakan nazir ya, tapi juga, bahkan juga wakif. Nah, jadi datang kepada kami yang mungkin terkait dengan sekolah atau madrasah, terkait dengan bantuan misalnya. Ada bantuan dari pemerintah atau oke lah itu namakan dengan SBSN atau apa ya, yang akan diberikan kepada bantuan sekolah tertentu atau madrasah tertentu. Nah, atau mungkin kantor KUA lah ya yang akan menerima SBSN. Namun eh, bantuan tersebut terkendala ketika adanya tanah ya atau tanah wakafnya berstatus wakaf. Nah, sementara dalam peraturan Menteri Keuangan itu
untuk mendapatkan bantuan pemerintah maka haruslah di tengah di atas tanah yang di atas tanah yang kepemilikannya itu adalah pemerintah. Maka ini menjadi kendala besar bagi khususnya mungkin di lembaga kita Kementerian Agama ketika akan menerima bantuan pemerintah tersebut khusus SBSN. Em, Karena memang status tanah wakaf itu dianggap tidak menjadi tidak menjadi milik negara, sehingga menjadi kendala di dalam pemberian bantuan. Nah, hal yang seperti ini mendorong masyarakat ataupun wakif sendiri untuk mengubah mengubah status harta benda wakaf itu agar bisa dijadikan hibah ke pemerintah. Nah, inilah yang mereka tanyakan. Bisakah harta wakaf itu menjadikan hibah sehingga kami juga bebas untuk mendapatkan bantuan pemerintah. Toh juga manfaatnya juga seperti ujung-ujungnya juga untuk masyarakat. Hanya peruntukannya hanya status hukumnya saja yang beda, Bu. Nah, itulah salah satu mungkin yang menjadi kasus yang pernah kita terima. Nah, nah ini menjadi kendala di dalam hal-hal yang kita temukan di dalam eh, apa namanya ini di dalam masyarakat ketika status tanah wakaf itu menjadi wakaf dan tidak bisa apa namanya itu tidak bisa menerima bantuan pemerintah. Kemudian yang kedua itu satu kasus. Kemudian kasus yang kedua banyak juga kasus-kasus yayasan-yayasan ya. eh Ya mungkin ini kasuistis ya. Saya tidak menyebutkan bahwa ini untuk seluruh yayasan yang seperti ini, tapi ada juga yang tidak. Tetapi kebanyakan yang kami temukan di lapangan. Ketika sebuah yayasan itu mengelola lembaga pendidikan misalnya, lembaga pendidikannya itu em, apa namanya akan mengembangkan gedung atau mengembangkan ruang belajar atau mungkin akan membebaskan lahan akan menjadikan pondok pesantrennya pelebaran pondok pesantren atau perluasan pondok pesantren. Nah, ketika dia akan membeli lahan tersebut, kemudian dia meminta wakaf dari masyarakat. Misalnya, pembebasan lahan itu ada 1 M misalnya. Kemudian dengan 1 meternya 100.000 atau 500.000, misalnya seperti itu ya, atau 1 juta. Kemudian dia minta wakaf kepada masyarakat. Meminta wakaf kepada masyarakat siapa yang mau berwakaf untuk kepentingan pondok pesantren, untuk ini, dan itu ini menjadi amal jariah, maka 1 meternya adalah 1 juta. Nah, ketika masyarakat memberikan wakafnya kepada pengelola pondok pesantren atau kepada yayasan tersebut, nah, kemudian wakafnya diterima dengan akad wakaf dengan si penyumbang, ya, saya katakan dulu lah penyumbang, ya, dengan akad wakaf, setelah terkumpullah uang 1 M. Akhirnya terkumpul uang 1 M. Nah, setelah terkumpul uang 1 M, kemudian dibelilah lahan tersebut oleh pemilik yayasan kepada si punya yayasan, kepada si pemilik lahan. Nah, setelah akad jual beli, lalu untuk pemindahan hak tentu diurus sertifikatnya. Ketika diurus sertifikatnya, maka si pengelola yayasan langsung mengurus ke BPN dengan menggunakan sertifikat jual beli. Ya, dengan menggunakan sertifikat jual beli tadi. Nah, ketika di BPN adanya sertifikat jual beli, kemudian itu dijadikanlah milik yayasan. Nah, dijadikanlah milik yayasan. Kenapa? Karena yang beli yayasan. Nah, ini menjadi suatu yang tidak normal di dalam advokasi wakaf. Kenapa? Karena akadnya di awal itu adalah wakaf dengan si wakif, dengan si penyumbang. Tapi ketika coba ya, mohon admin yang bocor itu suaranya dimatikan saja ya. Nah, ketika masuk ke dalam apa namanya ini masuk ke dalam kasus BPN kemudian berubah menjadi milik yayasan, ini salah besar. Ini salah besar. Jadi akad semula di awal berubah seketika itu tidak sama lagi dengan kepemilikannya. Karena seharusnya itu harta wakaf, tetapi akan berubah menjadi harta yayasan. Nah, yang benar itu adalah si yayasan pergi ke KUA dulu, membuat akta ikrar wakaf. Siapakah wakifnya? Wakifnya adalah
orang yang menyumbang tadi. Jadi wakifnya wakif kolektif. Barulah AIW itu dihantarkan ke BPN. Nah, ini menjadi kasus yang kedua yang kami temukan, adanya perubahan kepemilikan dari wakaf menjadi selain dari wakaf. Kemudian yang ketiga, nah kasus yang ketiga, ada juga yang seperti ini Bapak Ibu. Kami menemukan juga ada orang yang berwakaf si wakif misalnya, ya dia nggak mau tahu itu namanya apa. Dia tidak mau tahu itu namanya apa. Yang dia kepengen adalah hartanya ini sampai ke masjid. Nah, contoh misalnya, mohon maaf ada di kasus di Masjid Raya misalnya, Masjid saya Sumbar. Ada yang mau berwakaf lift untuk menara, ya berwakaf lift untuk menara dengan harga yang luar biasa ya. Satu lift itu seperangkatnya. Nah, seketika itu eh, pemasangannya tidak ada, upah pemasangannya tidak ada, hanya liftnya aja yang diwakafkan. Sehingga Nazir butuh uang untuk pemasangan. Nah, seketika itu juga, ketika itu harta benda wakaf, maka tidak bisa digunakan dana pemerintah untuk masuk ke dalam pemasangan. Nah, satu-satunya jalan adalah menjadikan wakaf itu menjadi hibah. Sehingga bisa nanti operasional liftnya itu bisa dibantu oleh dana pemerintah tadi. Nah, mirip-miriplah dengan kasus yang pertama ya. Nah, ini juga menjadi hal yang menjadi kasustis di tengah-tengah masyarakat, bahwa uh, ada keinginan dari wakif untuk merubah status harta benda wakafnya menjadikan hibah, dengan alasan mungkin kepentingan A, B, C, dan lain-lain. Bapak Ibu sekalian, mungkin itu refleksi sebagai kasus saja kenapa judul ini kita angkatkan. Ya, mungkin menjadi pengetahuan bagi kita semua, terutama mungkin bagi KUA, penyuluh agama, dan nazir sekalian, bagaimana sebenarnya, apakah memang wakaf itu bisa kita jadikan hibah? Ya, kan mungkin ada alasannya kalau selagi dia wakaf tidak bisa kita fleksibel dalam operasional, atau mungkin selama dia wakaf terhambat untuk mendapatkan bantuan pemerintah. Selagi dia itu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, ya kenapa tidak? Toh sama saja tujuannya. Wakaf juga tujuannya untuk masyarakat, ketika dia hibah juga menjadi tujuannya sama untuk masyarakat. Nah, inilah alasan beberapa hal masyarakat untuk keinginannya untuk menjadikan wakaf itu menjadi hibah. Nah, Bapak Ibu sekalian, mari kita lihat next ya. Mari kita lihat bagaimana sebenarnya kasus ini. Apakah memang benar harta wakaf itu bisa dijadikan hibah atau tidak? Bapak Ibu, kita akan melihat dulu ya definisi wakaf ini, ya definisi wakaf ini dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Nah, jadi kita akan melihat dulu wakaf ini dari Undang-Undang Nomor 21 eh, Nomor 41 Tahun 2004 sebagai dasar dari regulasi kita untuk melihat definisi wakaf. Bapak Ibu sekalian, kita bacakan, wakaf itu adalah perbuatan hukum wakif. Nah, ini perlu kita ingat, ya. Perbuatan hukum. Jadi dia itu perbuatan hukum, Pak. Ya. Jadi kata-kata di awal ini perbuatan hukum. Nah, itu makanya ada PPAIW, ya, pejabat pembuat akta ikrar wakaf. Nah, jadi karena apa? Karena ada perbuatan hukumnya di sana. Nah, makanya kalau PPAIW, petugas menjadi KUA sebagai petugas PPAIW, juga ada konsekuensi hukum pekerjaannya di sana. Jadi kalau Pak Kerajo tentang PPAIW, berarti Kerajo Pak Lasamojo notaris, ya sama dengan notaris yang pembuat akta tanah. Nah, kalau kita pembuat akta ikrar wakaf. Jadi dia perbuatan hukum wakif. Nah, perbuatan hukum siapa? Perbuatan hukum si wakif. Untuk apa? Memisahkan atau menyerahkan sebahagian harta benda miliknya. Nah, kata-kata ini tidak seluruhnya, Pak Ibu. Jadi sebahagian. Ingat, itu ada sebahagian. Ada yang nanyakan, kenapa nggak seluruhnya? Ya, kenapa nggak seluruh harta benda miliknya? Ada nggak orang yang ingin menyerahkan seluruh harta benda miliknya? Ada, Pak. Saya menemukan calon wakif yang tidak mempunyai keturunan dan hanya dia sendiri saja. Keinginannya untuk berwakaf itu sangat tinggi karena akan terbayang pahalanya yang banyak.
maka dia ingin mewakafkan seluruh harta benda miliknya. Nah, ternyata terkendala di undang-undang kita, Pak. Tidak boleh. Karena ini hanya sebahagian. Dan tidak boleh seluruh. Sebahagian. Kenapa tidak boleh, Bu? Itu kan haknya. Karena kan hak kepemilikan, hartanya kepemilikannya. Nyo rumah, nyo to, nyo ameh. Sadolahnya punya, Pak. Nyo sangkonya kok besok akan mati lah kita. Daripada orang cakak-cakak beko kan, nyo mati, haratonya udah hagian sesadolahnya. Tidak boleh, Pak, kena undang-undang. Ada sebahagian yang boleh diwakaf itu sebahagian. Nah, kenapa kata sebahagian di dalam undang-undang? Karena kata sebahagian itu sama dengan kita kiaskan di hukum wasiat. Jadi tidak boleh sadualahnya. Kenapa? Karena harta benda milik kita itu ada hak ahli waris, Pak. Ada hak ahli waris juga. Jadi tidak dibenarkan seluruhnya. Jadi ada hak ahli waris juga yang setelah kita meninggal itu masih ada hak ahli waris. Maka yang dibolehkan itu ya sepertiga sama hukumnya dengan yang dikiaskan maksimal sepertiga. Jadi sebahagian harta miliknya untuk dimanfaatkan. Nah, ingat. Jadi untuk dimanfaatkan selama-lamanya. Jadi harta benda miliknya yang bisa bermanfaat loh ya Pak. Kalau tidak bisa dimanfaatkan, tidak bisa jadi wakafkan. Karena apa? Karena untuk dimanfaatkan. Jadi ya Pak KUA nanti kalau ada orang yang berwakaf, kalau tidak ada manfaatnya, tidak bisa dimanfaatkan, tidak usah diterima dulu untuk menjadi harta benda wakaf. Karena harta benda wakaf itu sifatnya harus bisa dimanfaatkan. Nah, jadi contoh misalnya, mohon maaf, nyo ingin mewakafkan tadi otonya misalnya. Kan ada harta benda wakaf itu tidak harta benda wakaf bergerak ya, selain harta tanah wakaf yang tidak bergerak, tapi ada harta benda wakaf bergerak. Mobilnya ada dua, tiga di rumah, yang satu dipakainya, satu lagi mau diwakafkan. Nah, pencatatannya di mana? Tetap di PPIW, Pak. Cuman karena PPIW kita kadang tidak terbiasa dengan pencatatan harta benda wakaf bergerak. Dia hanya tahu pencatatan harta benda tidak bergerak. Yang bergerak itu sebenarnya di PPIW juga. PPIW KUA maksud saya. Nah, contoh dia mau mewakafkan mobilnya karena satu di rumah dipakai, satu lagi tidak dipakai. Dah wakafkan aja lah ke masjid untuk ambulan misalnya gitu. Akan tetapi mobilnya nggak bisa dipakai, Pak, alias rusak. Nah, kalau itu rusak, Pak, nggak bisa diwakafkan. Karena nggak bisa dipakai, dimanfaatkan. Jadi wakaf itu haruslah yang bisa dimanfaatkan. Nah, jadi kalau ada harta benda wakaf yang tidak bisa dimanfaatkan, wakif ingin mewakafkan juga, itu tidak bisa memenuhi syarat dari harta benda wakaf. Jadi harta benda wakaf, harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selama-lamanya, Pak. Selama-lamanya. Jadi boleh selama-lamanya atau untuk jangka waktu tertentu. Nah, ada dua nih. Satu selama-lamanya, artinya sampai kiamat. Sampai Bapak itu meninggal, masih bisa dimanfaatkan. Ada juga dua jangka waktu tertentu. Saya mau mewakafkan harta benda wakaf ini hanya dalam waktu 5 tahun saja. Bolehkah? Jawabannya boleh. Anak mulai bangun Nah, pagi itu terpaksa tapi kalau apa. tapi syaratnya yang jangka waktu tertentu itu tidaklah tanah dan bangunan. Tetapi selain dari tanah dan bangunan itu boleh. Itu boleh. Jadi untuk jangka waktu tertentu. Contoh misalnya ya, nah, kan ada juga ini. Saya pernah menemukan kasus, bukan kasus ya, yang saya temukan itu sebuah ya ada keinginan dari si wakif ingin meminjamkan satu rukonya untuk kepada BWI Kabupaten Kota. Tapi saya hanya meminjamkan saja, Bu, tidak kepemilikan tanah segala macam tidak, bangunan tidak. Tapi silahkanlah dipakai ruko ini untuk menjadi sekretariat BWI selama ya mungkin selama kepengurusan seperti itu. Bolehkah seperti itu? Boleh. Berarti yang diwakafkannya bukan tanah dan bangunannya, tetapi yang diwakafkannya hanyalah manfaat dari rukonya tadi. Rukonya tadi. Jadi jadi yang tidak boleh ya dalam jangka waktu tertentu atau itu yang selama-lamanya itu hanya tanah dan bangunan. Tapi kalau ada orang bawa wakaf tanah, ambo Pak Kua mewakafkan tanahku ke Mas Haji tapi 10 tahunnya. Nah, itu tidak boleh. Itu tidak boleh. Ya. Nah, kalau kalau ada orang yang mewakafkan tanah selama 10 tahun, nah itu tidak boleh. Karena memang harta benda wakaf tanah dan bangunan itu harus selama-lamanya. Nah, kemudian lanjut, sesuai dengan kepentingannya, ya apa kepentingannya? Guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah. Pak Ibu sekalian,
harta benda wakaf yang diwakafkan itu haruslah apa namanya ini sesuatu yang bermanfaat untuk kepentingan baik itu keperluan ibadah ataupun kesejahteraan umum menurut syariah Islam. Jadi kalau ada harta benda wakaf, saya wakafkan rumah saya tapi untuk tempat perjudian misalnya, itu tidak boleh karena tidak sesuai syariah. Atau mungkin saya mau mewakafkan rumah saya tapi untuk karaoke, tempat karaoke sana itu tidak dibenarkan karena tidak sesuai syariah. Atau tempat kafe-kafe yang tidak sesuai syariah itu tidak dibenarkan ya. Oke, itu kuncinya. Yang penting kuncinya menurut syariah. Sudah dikunci di sini di dalam pengertian. Oke, Bapak Ibu sekalian, maka clear ya tentang pengertian. Jadi kita kita preteli satu-satu. Saya sengaja tidak banyak-banyak apa. Jadi kita preteli satu persatu definisi dari wakaf yang ada di Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, kemudian kita lihat lagi unsur-unsur wakaf. Nah, kalau begitu, ada unsur-unsur wakaf yang harus dipenuhi apabila sesuatu itu sudah menjadi wakaf, karena dia perbuatan hukum kan, perbuatan hukum. Jadi kalau perbuatan hukum harus ada ibaratnya itu rukun, ya, Pak, rukun syarat yang tidak bisa ditinggalkan. Kalau salah satu saja tidak ada, tidak jadi wakaf ya. Nah, apa itu? Yang pertama adalah wakif. Nah, siapa wakif? Itu pihak yang mewakafkan hartanya. Jadi orang yang berwakaf itu namanya wakif. Nah, clear ya? Kemudian yang kedua, nazir. Nah, nazir. Nah, ini yang agak ragu nih. Kebanyakan dari nazir, dia tidak tahunya tentang nazir, banyak mengira nazir itu pemilik. Dia mengatakan dia pemilik harta benda wakaf. Tidak. Ya, nazir itu tidak pemilik, tetapi pengelola harta benda wakaf. Siapa pemilik harta benda wakaf? Siapa, Pak? Pemiliknya adalah Allah. Jadi tidak nazir. Ketika harta benda wakaf itu sudah diwakafkan, pemiliknya adalah Allah, tetapi tentu pengelolaan di dunia, nak mungkin Allah, Pak. Harus ada yang mewakilinya. Nah, maka itu adalah nazir, ditunjuk. Nah, sifatnya nazir ini itu adalah mengelola harta benda wakaf, mengamankan aset wakaf, tidak memiliki, ya, tidak memiliki. Jadi hanya mengelola dan mengamankan harta benda wakaf. Oleh sebab itu nazir ini boleh diganti. Nah, ada orang mengejek nazir itu nak boleh diganti doh. Nah, dia mengejek mati-matian Pak untuk mempertahankan dia menjadi nazir. Ada itu, ya. Ada sampai-sampai ke pengadilan segala macam dan bla bla bla. Karena memang aset wakafnya besar mungkin. Jadi padahal sudah apa namanya tuh wakif tidak menghendaki dia lagi menjadi nazir karena ada satu faktor yang lain gitu. Karena mungkin harta benda wakaf dinilai tidak terkelola dengan baik oleh nazir, misalnya kan. Berhakkah wakif untuk apa namanya mengevaluasinya? Berhak, tetapi tidak memberhentikan. Nah, ingat. Ada juga nih kasus Pak, karena ini kita berbicara kasus ya. Ada juga wakif langsung memberhentikan nazir, usianya nazir tuh Pak. Ada itu dalam kasus kabupaten kota, saya tidak sebutkan namanya. Dia mewakafkan tanah untuk sekolah, sudah selesai di sekolah didirikan, tapi tidak lagi tidak apa namanya lagi wakif punya sedikit masalah dengan nazir, nazir diusir Pak. Nazirnya diusir, digantinya nazir yang lain. Nah, ini salah Pak ya. Karena nazir itu yang boleh memberhentikannya itu hanya BWI, Badan Wakaf Indonesia. Tetapi wakil boleh mengajukan penghentian nazir kepada BWI. Nah, tentu dengan memenuhi persyaratan kriteria-kriteria tertentu. Kenapa alasannya diberhentikan? Oh, mungkin saja wakif nazir sudah mulai memonopoli harta tanah wakafnya, sekolahnya keteknya gitu, rumahnya gadangan di tanah tuh, itu kan bisa saja seperti itu ya kan. Nah, yang sekolah sumbangan masyarakat mungkin perginya ke rumah pribadinya di atas tanah wakaf, sementara sekolahnya tidak ada kemajuan. Nah, itu kan ada juga yang seperti itu. Jadi, nah, wakil boleh berhak memberikan evaluasi tersebut, tetapi tidak boleh memberhentikan. Yang memberhentikan itu adalah Badan Wakaf Indonesia. Oke, clear ya, clear tentang nazir. Yang ketiga, nanti kalau kita berbicara tugas nazir lebih banyak lagi, kita nggak fokus ke sini. Ya, mungkin di sesi yang lain saja. Yang ketiga, harta wakaf. Nah, jadi unsur yang ketiga atau rukun yang ketiga adalah harta benda wakaf. Bapak Ibu sekalian, secara singkat saja, harta benda wakaf itu ada tiga. Ada tiga. Mungkin ini Bapak Kua, Bu penyuluh boleh.
Apakah itu? Satu, harta benda wakaf tidak bergerak. Ya, contohnya tanah dan bangunan. Oke, yang kedua, harta benda wakaf yang tidak harta benda wakaf yang bergerak selain uang. Selain uang, dia bergerak karena sifatnya bisa dipindah-pindahkan. Tapi selain uang, Pak, selain uang. Apakah itu contohnya yang saya contohkan tadi? Kendaraan misalnya. Kan ada juga orang mewakafkan kendaraan. Kalau dulu tuh ada orang mewakafkan ternaknya. Saya wakafkan sapi misalnya kan. Nah, atau saya wakafkan kuda saya misalnya. Atau saya wakafkan kapal saya, kapal, dia punya kapal diwakafkan. Nah, atau kita kendaraan lah yang paling dekat dengan kita ya, mobil, motor. Bapak-bapak punya motor dua, satu dipakai, satu enggak, mau diwakafkan ke tukang ojek, biar bermanfaat, boleh Pak. Di mana pencatatannya? Di PPAIW KUA juga. Karena di KUA itu ada dua pencatatan. Satu, harta benda wakaf tidak bergerak. Yang kedua, harta benda wakaf bergerak selain uang. Nah, itu dia. Oke, next. Yang ketiga, harta benda wakaf. Yang ketiga adalah harta benda wakaf berupa uang. Ya. Nah, harta benda wakaf berupa uang ini banyak juga teman-temannya ada saham, ada harta wakaf saham dan lain sebagainya. Nah, harta benda wakaf uang ini arti kata apa? Itu adalah uangnya yang menjadi harta benda wakaf. Jadi uangnya. Nah, beda nanti dengan wakaf melalui uang. Jadi Bapak Ibu, tolong bedakan harta benda wakaf uang dengan harta benda wakaf melalui uang. Apa bedanya, Bu? Kalau wakaf uang berarti uangnya yang menjadi harta benda wakaf. Kalau wakaf melalui uang berarti bukan uangnya, akan tetapi adalah sesuatu yang dibeli dari uang tersebut. Nah, itu dia bedanya. Jadi sesuatu yang dibeli dari uang tersebut. Karena sifatnya harta benda wakaf itu tidak boleh berkurang, Pak, oleh Nazir, 1 sen pun. Kalau tanah tidak boleh berkurang 1 meter, 1 senti pun. Jadi harus harta benda wakaf itu harus utuh ya, utuh selama-lamanya yang menjadi pokok wakafnya. Maka uang demikian juga. Kecuali ya makanya ada perbedaan dengan harta benda wakaf melalui uang. Kalau melalui uang berarti bukan uang yang menjadi harta benda wakaf tetapi sesuatu yang dibeli dari uang tersebut. Contoh, masjid. Masjid, kita bangun masjid satu M. Maka kita minta wakaf dari jamaah. Nah, jamaah kan nggak ada yang membeli semen, Pak. Nggak ada yang ngasih seng. Ya, tetapi ngasihnya uang. Uang 500.000, uang 100.000, uang 200.000. Nah, uang-uang tersebut dibelikanlah oleh pengurus masjid ke semen, dibelikanlah ke besi, dibelikanlah ke paku, dibelikanlah ke pasir. Maka harta benda wakafnya bukanlah uang tadi, akan tetapi adalah bangunan masjidnya atau bangunan musolanya. Oke? Maka itu perbedaan harta benda wakaf uang melalui wakaf dan wakaf melalui uang. Oke, clear ya? Jadi unsur yang ketiga itu atau rukun yang ketiga itu harta wakaf. Yang keempat adalah peruntukan atau mauquf alaih. Nah, Bapak sekalian, Bapak Ibu sekalian, kalau orang mau berwakaf harus jelas peruntukannya kemana, ya. Tidak boleh peruntukan apa namanya itu tidak ada orang yang berwakaf pokoknya mau wakafan salah. Nah, ada yang seperti itu. Tapi harus jelas, saya wakafkan tanah saya untuk pendidikan. Saya wakafkan tanah saya buat rumah ibadah. Jadi harus jelas peruntukannya. Itu mauquf alaih atau manfaat wakafnya. Yang ketiga ada akad wakaf. Nah, itu tadi akad wakaf itu di PPAIW kalau dia wakaf tidak bergerak. Kalau dia wakaf uang bagaimana, Bu? Apakah di PPAIW KUA juga? Enggak. Kalau dia wakaf uang akadnya itu diberikan di depan PPAIW, PPAIW-nya adalah LKSPWU namanya, Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang atau Perbankan Syariah yang mendapat legitimasi dari Menteri Agama. Yang keempat jangka waktu 1, 2, 3, 4, 5. Yang keenam adalah jangka waktu wakaf. Nah, ini sudah kita sebutkan tadi ya, ada yang berjangka, ada yang selamanya. Oke, Bapak Ibu clear ya ini. Oke, next. Nah, kalau dengan demikian ya, next slide. Nah, kalau begitu segala sesuatu yang sudah kita pelajari dari wakaf, maka nampaklah oleh Bapak Ibu sekalian perbedaan dari ziswaf ini. Nah, jadi perbedaan dari infak, sedekah, zakat, wakaf. Wakaf di akhir ya. Nah, ini akan terlihat. Jadi infak itu apa, sedekah itu apa, zakat itu apa.
Nah, walaupun mungkin sama saja dalam bentuk uang, tetapi dia akan berbeda. Wakaf ini menjadi sedekah yang berbeda dari yang lain. Jadi kalau wakaf itu harta benda wakafnya pada prinsipnya menahan pokok harta benda wakaf tersebut agar terus berkembang. Tapi kalau infak sedekah, zakat, ketika uang diberikan atau mungkin sedekah diberikan, nggak perlu kewajiban nazir untuk menahan. Jadi kalau wak bayimpak ke seseorang, wak bayimpak 100.000 misalnya, maka uang 100.000 itu sudah menjadi pemilik orang yang kita beri. Nyobalian nyoka makanan silahkan, nyobalian ke paket HP silahkan, nyobalian belanja anaknya silahkan. Nah, tak ada persoalan. Tapi ketika wakaf, diberikan oleh wakif uang wakaf, maka wakaf yang 100.000 tadi tidak bisa langsung kita berikan kepada si penerima. Kalau tiba di zakatnya mustahik, kalau tiba di wakafnya namanya mauquf alaih. Nah, tidak bisa langsung kita berikan, akan tetapi harus kita kelola dulu, maka hasil pengelolaannya itu ya baru bisa kita salurkan ya ke mauquf alaih atau kalau tiba di zakat namanya mustahik. Oke, next. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya next slide. Nah, oleh sebab itu perbedaan. Nah, ada yang saya garis bawahi dari Ziswaf ini, zakat infak sedekah itu adalah konsumtif, sementara wakaf itu adalah produktif. Nah, jadi sifatnya konsumtif, sementara wakaf itu sifatnya produktif karena dia akan terus berkembang. Nah, ikulah Bapak Ibu semua, kadang kita tidak terbiasa Pak sedekah produktif Kak. Jadi ketika wakaf catin kita keluar, ketika kita sosialisasikan di awal, itu banyak sekali pertanyaan ke kami. Orang bertanya, Bu, masyarakat bertanya, Bu, piti wakaf kok kama, piti wakaf kok kama. Seolah-olah piti wakaf kok dikumpulan, besok langsung dibagian, Pak. Jadi piti kok dikumpulan gini, besok langsung dibagian. Nah, ya nggak bisa. Karena uang ini butuh waktu kita mengelolanya, karena ada aturan dan regulasinya juga. Ya, karena apa? Karena sifat pengelolaan wakaf itu kan tidak boleh kita masuk ke pengelolaan yang merugi. Kalau seandainya basuhan ka bisnisnya misalnya ke kandang ayam, kironya kandang ayamnya ndak, atau mungkin apa gagal ternak istilahnya ya gagal ternak, nah uang wakafnya kan habis. Nah oleh sebab itu memang harus hati-hati, ada regulasi yang melindungi atau yang menjadi panduan di dalam pengelolaan harta benda wakaf. Jadi makanya kalau kita tidak terbiasa dengan sedekah produktif karena masyarakat kita terbiasa dengan sedekah konsumtif, kini di bagian, besok di bagian. Kini di bagian disetor, besok di bagian. Nah, jadi kalau wakaf pula bisa seperti itu ya, Pak. Jadi nanti ini bisa Bapak kasih pencerahan kepada masyarakat, ini sedekah produktif. Nah, Bapak Ibu sekalian, next slide. Nah, jadi kalau kita lihat nilai strategis wakafnya, maka kalau Z zakat infak sedekah itu adalah untuk ya, untuk memenuhi kebutuhan dasar. Ya, untuk kebutuhan dasar kehidupan manusia. Contoh, misalnya orang tidak punya makan, orang tidak makan, dia giah makan. Orang tidak punya pakaian, dia giah pakaian. Orang tidak punya rumah, dia giah rumah. Seperti itu. Tetapi ketika dia di wakaf, wakaf ini tidak lagi masuk ke biaya operasional, tetapi kita udah untuk membangun peradaban. Jadi untuk pembangunan peradaban, next ke depannya, apa namanya ini, sebuah peradaban mungkin ke depannya nanti eh, untuk beasiswa pendidikan ya atau mungkin untuk menangani kemiskinan, maka uang wakaf ini menjadi pokok harta, Pak. Pokok harta. Ingat ya, wakaf ini menjadi pokok harta untuk dikelola secara terus-menerus yang nanti akan bermanfaat dan berkelanjutan hasil manfaatnya. Bapak Ibu sekalian, ini adalah nah, ada aset wakaf ini dua jaminannya. Ya, saya katakan aset wakaf ini jaminannya dua. Satu jaminan teologis, yang kedua adalah perlindungan yuridis. Jadi saya katakan satu jaminan teologis, yang kedua adalah perlindungan yuridis. Oke, apa maksudnya? Next slide.
Jadi aset wakaf ini jaminan teologisnya apa? Itu lihat di dalam hadis kisah wakaf Umar bin Khattab. Nah, kan itu dijelaskan. Karena kalau mencari pengertian wakaf nanti nggak ketemu Pak di dalam ayat Al-Quran. Tetapi rata-rata ulama fikih mengambilnya dari hadis ini. Ya, apa itu wakaf? Kan ngambilnya dari kata-kata ini. In syi'ta habasta aslaha wa tasaddaqta biha. Nah, seperti itu. Jadi jika engkau berkehendak, maka tahanlah pokoknya, maka sedekahkanlah hasil dari manfaatnya itu. Maka inilah yang jaminan teologis, ya, dalil atau dasar dari jaminan teologis atas aset. Suruhin masuk ke dalam kalau Cici. Next, ya. Tidak berlama-lama di sini karena fokus kita tadi tentang hibah, ya. Kemudian jaminan teologis ini, nah ini juga ada idamatal insan ingkoto amaluhu, ya, ila min salasin, yaitu ila min sadakatin jariyatin aw ilmin yantafa'u bih aw waladin sholihin yad'ulah. Jadi ada tiga yang menjadi amal jariah. Ya, amal jariah itu sedekah jariah, maka sedekah jariah ini seluruh sarah hadis menjelaskan ini adalah wakaf. Oke. Baik, dan kalau kita lihat di dalam kebiasaan Nabi Muhammad, ya, dari para sahabat dan ulama salaf lainnya dari tabi'in, itu semuanya, ya, menyatakan ini adalah sedekah jariah itu adalah maksudnya adalah wakaf. Oke, next itu jaminan teologis tadi yang saya katakan. Nah, next, maka kita masuk yang kedua tadi apa? Aset wakaf itu ada perlindungan yuridis. Nah, di perlindungan yuridis, nah ini dia Bapak Ibu sekalian. Di dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 di pasal 40 itu dijelaskan wakaf secara tegas. Harta benda wakaf yang sudah diwakafkan itu satu dilarang, ya. Harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang, satu dijadikan jaminan. Nggak bisa, Pak. Apa punya tanah wakaf 10 hektar. Sertifikat wakafnya ada tangan apa gini. Kemudian kita, dijaminkan ke bank. Nggak bisa. Dicalik sertifikat kiranya wakaf, tidak bisa. Jadi satu dijadikan jaminan tidak boleh. Yang kedua, disita tidak boleh. Ya, kalau ada orang yang mensita tanah wakaf tidak boleh. Karena itu tanah wakaf bukan milik siapa-siapa. Jadi nggak boleh disita, Pak. Yang ketiga, dihibahkan. Nah, ini yang kita dalam bahasan kita. Jelas di sini, Pak, pasal 40, Bapak Ibu sekalian. Jadi tidak boleh dihibahkan. 4, tidak boleh dijual. Dihibahkan tidak boleh, dijual tidak boleh. Yang kelima, diwariskan lo ke anak cucu. Tidak lo boleh agak ke 10 hektar Pak punya, Bapak Ibu punya tanah wakaf. Tidak bisa. Tidak bisa diwariskan. Yang keenam, ditukar. Ya, atau dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya, tidak boleh kecuali ada nanti regulasinya, ya, ada tukar guling namanya, tukar guling atau mungkin ruislah kalau dalam istilah hukumnya itu dibolehkan, tapi ada ketentuan tertentu. Yang boleh itu adalah nanti keputusannya yang boleh memutuskan untuk ruislah itu adalah Menteri Agama. Nah, jadi 6 hal atau 7 hal ini tidak boleh. Intinya tidak boleh ditasarrufkan, Pak. Di pemutar hak kan tidak boleh. Nah, jadi dilarang melakukan, dan juga di pasal 44 Undang-Undang Nomor 41 yang mengatur dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf, nazir dilarang melakukan perubahan peruntukan harta benda wakaf kecuali atas dasar izin tertulis dari Badan Wakaf Indonesia. Ingat Bapak Ibu, kalau ada di sini Bapak Ibu sebagai nazir, kalau orang mewakafkan tanah wakafnya untuk pendidikan, untuk rumah ibadah, sesuai peruntukannya itu saja Bapak Ibu kelola. Ya, kalau Bapak Ibu beko misalnya orang mewakaf untuk jadikan lembaga pendidikan atau lembaga untuk tempat ibadah, apa jadian kah pasar misalnya, tidak boleh. Ya, tidak boleh karena perubahan peruntukan. Yang boleh merubah peruntukan itu adalah Badan Wakaf Indonesia, tentu ada ketentuan-ketentuan yang berlaku juga. Jadi nazir itu hanya boleh melakukan apa yang sesuai dengan peruntukan wakaf. Makanya di awal saya katakan jelas-jelas di dalam melakukan peruntukan. Bapak Ibu sekalian coba lihat lagi di bawah ada konsekuensi hukumnya di sana. Setiap orang dengan sengaja menjaminkan atau menghibahkan, menjual, mewariskan, mengalihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya harta benda wakaf yang telah diwakafkan sebagaimana dimaksud pada pasal 40 atau tanpa izin.
menukar harta benda wakaf yang telah diwakafkan sebagaimana dimaksud pada pasal 41 dipidana. Ingat Pak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau pidana denda paling banyak 500 juta 500 juta rupiah. Nah, ini jelas Pak hukumnya. Jadi jangan lagi bertanya-tanya. Nah, boleh enggak Bu atau wakaf kok madrasah kok kita jadian gak hibah. Ini Pak hukumnya. Jadi jangan dikecian beko oh, Bu muslimah orang BWI rumi bana kasusnya padahal di koko suara bisa saya tidak. Ini hukumnya, dasar hukumnya tidak bisa. Ya. Makanya harta benda wakaf kalau dia sudah diputuskan menjadi wakaf, masuklah dia ke wilayah hukum ini. Ya, inilah jawabannya. Maka hibah itu tidak dibenarkan di dalam harta benda wakaf. Next, ya. Selanjutnya, next slide. Oke, Bapak Ibu boleh saja nanti melihat regulasi wakaf, tidak hanya di Undang-Undang Nomor 41 tahun tentang wakaf, ada juga di PP Nomor 42 tahun 2006, ya penjelasan dari Undang-Undang Nomor 41, PP Nomor 25 tahun 2018, kemudian Peraturan BWI, Peraturan Teknis Kementerian Agama, mulai dari PMA, Kepdirjen Bimas Islam, lengkap semua ya Pak. Nanti Bapak Ibu bisa lihat semua peraturan-peraturan perundang-undangan dan turunannya. Nah, juga nanti uh, ya ke dalam dan Bapak dan Ibu bisa nanti dilihat juga di sana bahwa tanggung jawab nazir itu yang pertama adalah melindungi harta benda wakaf, harta pokok wakaf. Jadi nazir itu melindungi harta pokok wakaf. Jangan sampai nanti harta pokok wakaf itu terkurang. Itu tidak boleh. Yang kedua adalah menjaga keabadian harta benda wakaf. Yang ketiga, mengurangi sekecil mungkin resiko dalam investasi pemanfaatan wakaf. Nah, ini tanggung jawab nazir. Nah, saya tidak menjelaskan panjang-panjang tentang ini, saya fokus saja, tapi saya bacakan ya. Yang keempat adalah meningkatkan produksi atau nilai manfaat dan jumlah harta benda wakaf. Yang keenam adalah mendistribusikan hasil atau manfaat wakaf kepada mauquf alaih, kemudian menjaga amanah wakif, kemudian membangun kepercayaan masyarakat. Ini yang penting. Jadi membangun public trust itu menjadi tugas dan tanggung jawab nazir. Ya, Bapak Ibu sekalian, nazir memang tidak benarkan diganti oleh wakif karena penggantian nazir itu adalah ada di Badan Wakaf Indonesia, tetapi wakif juga berhak mengevaluasi, mengawasi penggunaan harta benda wakaf. Kalau begitu, siapakah yang berhak mengawasi? Pertama adalah tentu Badan Wakaf Indonesia, Kementerian Agama, pemerintah ya. Yang ketiga adalah masyarakat. Jadi semua berhak untuk mengawasi tentang jalannya harta benda wakaf. Bapak Ibu sekalian, mungkin itu saja paparan kita terkait dengan tema yang kita angkatkan hari ini. Jadi kesimpulannya adalah harta benda wakaf itu tidak boleh ditasarufkan, tidak boleh dipemindahan hak maksudnya ke yang lain, baik itu dijual belikan, diwariskan, dihibahkan, dan lain sebagainya. Karena konsekuensi hukumnya berbeda, Bapak Ibu. Mohon maaf sedikit sebelum saya tutup. Ya, apa bedanya Bu? Mungkin sama saja ya, katakanlah tanah saya wakafkan ke yayasan A misalnya. Kemudian tanah saya hibahkan ke yayasan A. Sama-sama ke yayasan itu juga. Manfaatnya juga untuk sekolah. Tetapi beda konsekuensi hukum Bapak Ibu sekalian. Konsekuensi hukum ketika dia menjadikan tanah wakaf, ya, si yayasan tadi sebagai nazir. Tapi ketika dia menjadi hibah, si yayasan tadi menjadi pemilik. Nah, itu bedanya. Ketika yayasan menjadi nazir dengan yayasan menjadi pemilik, inilah yang membedakannya. Yayasan menjadi nazir, dia berlaku ketentuan nazir. Ketika yayasan menjadi pemilik, maka berlakulah ketentuan kepemilikan. Ketentuan kepemilikan apa? Dia boleh menjual. Dia boleh menggadaikan. Dia boleh menghibahkan. Dia boleh mewariskan. Karena yayasan itu sama dengan seseorang yang punya harta pribadi juga. Kalau yayasan itu. Nah, begitu juga dengan pemerintah. Ya, tanah KUA itu tanah wakaf. Apakah boleh dihibahkan kepada Kementerian Agama? Nah, ini berbeda. Ketika dia tanah wakaf ada nazir di sana. Tapi ketika dia sudah dihibahkan ke Kementerian Agama, maka jadi milik pemerintah. Apapun berlaku lagi untuk ketentuan pribadi. Walaupun nanti di sana itu juga tetap madrasah itu juga. Nah, jadi perbedaannya adalah di konsekuensi hukumnya.
ketika dia wakaf dan ketika dia menjadi status hibah. Nah, itu barangkali yang menjadi garis merah kita pada bahasan kali ini. Kalau ada yang mau kita diskusikan, kita masih banyak waktu. Terima kasih untuk sebagai pemantik diskusi saja kita pada kali ini. Dan nanti akan ada tema-tema yang lebih mendalam lagi. Kita tidak bahas di sini. Mungkin akan ada sesi-sesi berikutnya. Terima kasih, banyak maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Baik, Bapak Ibu, sini sudah ada yang mengajukan tangan, yaitunya Ustadz Arif. Kepada Ustadz Arif, disilakan Ustadz. Ya, baik. Makasih, Brenda. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Baik, makasih Ibu narasumber, Ibu Dokter Muslimah. Ada beberapa kasus mungkin, Bu Dokter, yang mungkin perlu juga, tadi mungkin sudah disinggung juga sedikit. Pertama, problem kita di Kementerian Agama hari ini, bahwa eh, perguruan tinggi, KUA atau madrasah, ketika ingin mendapatkan bantuan pembangunan dalam bentuk SBSN, maka itu sertifikatnya tidak boleh sertifikat wakaf. Itu harus menjadi sertifikat milik pemerintah baru kemudian diajukan. Nah, ini kan tentu menjadi dilema. Otomatis kita harus ya, ketika memang madrasah atau perguruan tinggi yang bersangkutan ingin juga mendirikan bangunan dengan bantuan pemerintah, berarti dalam tanda petik harus dipaksa merubah sertifikatnya wakaf dulu. Nah, apakah ini termasuk dalam konteks sesuatu yang dilarang? Karena dia juga berarti sudah merubah ya substansi wakaf menjadi sertifikatnya nanti menjadi sertifikat pemerintah. Nah, ini menjadi satu dilema yang dihadapi di lapangan. Itu satu. Tentu ini akan ada benturan-benturan regulasi gitu kan. Yang kedua, ini juga problem eh, di perguruan tinggi setidaknya yang kita hadapi. Jadi ketika kita ingin bangun masjid, maka itu tidak boleh dengan anggaran pemerintah. Maka kita harus membangun masjid melalui swadaya dan tentu melalui wakaf. Nah, di sisi lain sebenarnya tanah negara itu juga tidak bisa dibangun selain juga dari peruntukan. Bahkan termasuk masjid sebenarnya. Karena itu bisa menjadi dalam tanda petik bisa jadi temuan BPK juga ketika ada tanah negara yang dimanfaatkan yang secara formal tidak untuk kepentingan negara. Makanya eh, lembaga yang terkait dengan aset negara memberikan solusi. Boleh dibangun masjid di tanah negara itu dengan catatan begitu nanti masjidnya selesai, ya dihibahkan ke negara. Nah, baru kemudian negara bisa melakukan pengelolaan lebih lanjut. Kalau tidak, uang negara juga nggak bisa masuk untuk listriknya, untuk segala macamnya, dan itu akan menjadi masalah di BPK. Nah, ini tentu menjadi persoalan rumit juga gitu. Nah, di satu sisi, dari sisi undang aturan kewakafan ini bermasalah, tapi ketika itu kita pertahankan dari sisi regulasi keuangan atau BPK, itu akan menjadi temuan. Nah, kira-kira ini gimana solusinya, Bu Dokter? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awak tertutup dia sementara. Langsung dijawab atau dikumpul semua dulu, Bu? Kita kumpulkan semua aja dulu, Wulan. Baik. Baik, selanjutnya ini dari Bapak yang namanya di sini Bapak Sungai Pua. Kepada Bapak dipersilakan karena namanya tidak ada. Mohon maaf ya, Pak. Baik, Silakan, Pak. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Moderator dan narasumber Bu Dr. Muslimah. Eh, ada satu hal yang kami pertanyakan di sini. Eh, Sebelumnya kami adalah Ketua Sungai Pua, makanya di layar Sungai Pua aja keluar yang muncul namanya. Baik, satu hal yang ingin kami pertanyakan Bu Dokter mengenai eh, rukun dari wakaf tadi, khusus masalah akad akad wakaf. Kalau kita lihat-lihat, kalau akad itu biasanya terdiri dari ijab dan kabul. Lalu
kalau sebelum adanya EAIW, aplikasinya, dulu ada ikrar wakaf. Melalui aplikasi sekarang ini tidak ada ikrar wakaf, akta langsung yang keluar. Nah, berkenaan dengan akad tadi, kalau dulu mungkin bisa diwakili dengan ikrar wakaf, nah hari ini bagaimana kita untuk mengatakan sebuah akad? Apakah cukup dengan bayu saja antara orang berwakaf, kemudian Nazir dan kami PPAY atau apa? Nah, ini mungkin barangkali Bu Dokter satu hal yang mendasar kami tanya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin 3 pertanyaan aja dulu, Bu. Di sini ada di kolom chat, yaitu dari Bapak Jarmonis, penyuluh agama KUA Padang Sago. Beliau bertanya, mohon izin bertanya, Bu, bagaimana kalau tanah diwakafkan oleh wakif yang tidak mempunyai ahli waris yang memberikan amanah kepada salah seorang pemuka masyarakat? Yang berhak sebagai wakifnya siapa ini, Bu? Bolehkah yang menerima wasiat jadi wakif atau bagaimana, Bu? Terima kasih. Mungkin 3 pertanyaan saja terlebih dahulu, Bu. Makasih. Baik Bapak dan Ibu sekalian, kalau mungkin ada yang sama pertanyaannya mungkin ya, atau kita diskusi tentang 3 hal ini dulu. Yang pertama adalah dari Bang Arif tentang kasus SBSN. Nah, sebenarnya ini kasus yang sudah lama juga menjadi pembahasan kita ya di Direktorat Zakat Wakaf dulunya. Sebenarnya tidak ada benturan undang-undang, hanya saja Undang-Undang Wakaf Nomor 41 tahun 2004 ini berbenturan dengan peraturan keuangan di akhir-akhir tahun ketika adanya SBSN. Ya, tahun 2019. Jadi ketika dia berhadapan dengan peraturan Menteri Keuangan. Jadi bukan undang-undang dengan undang-undang. Jadi Undang-Undang Wakaf ini sudah permanen di tahun 2004 itu perihal tentang wakaf itu sudah terkunci. Nah, jadi jangan nanti ada juga yang mengira udah undang-undang wakafnya yang kita robah. Itu salah juga gitu kan. Nah, karena undang-undang wakaf tidak fleksibel, tidak bisa begini dan begitu. Sebenarnya undang-undangnya sudah clear di tahun 2004 itu. Nah, buktinya dahulu bahwa tanah-tanah wakaf, KUA, madrasah, segala macam itu kan semua tanah wakaf. Saya masih ingat itu Bapak Ibu. Sekalian saya masih di KUA di tahun 2005, 2006, 2007 ya, saya di KUA. Sebelum pindah ke Kemenak. Nah, itu justru tidak ada pergantian tanah ketika membangun kantor KUA baru. Maka kami ketika itu yang masih menumpang di kantor lain, malah disuruh cari tanah wakaf. Nah, karena tidak ada pergantian tanah. Gitu. Waktu itu di Kecamatan Gasan, ya, Batanggasan, Padang Pariaman. Nah, disuruh cari tanah wakaf. Jadi memang dahulunya kita, Kementerian Agama memang banyak dari aset-aset wakaf, baik itu perguruan tinggi, kantor KUA, madrasah, semua-semuanya. Nah, dahulu aman-aman saja, ketika ada bantuan bangunan juga berdiri di atas tanah wakaf, justru diberi bantuan, malah tidak ada persoalan ketika itu. Ya. Nah, namun ketika ada peraturan Menteri Keuangan tahun 2019, nah itu terkendala ketika dia masuk ke dalam wilayah SBSN. Nah, eh, jadi persoalan ini menjadi dilema, sehingganya kantor KUA, madrasah yang ingin mau ajukan rehab atau mungkin mau mengajukan bantuan SBSN itu harus mencari tanah yang selain dari tanah wakaf. Karena apa? Karena tanah wakaf tidak boleh dihibahkan ke pemerintah. Kalau sudah dia sertifikat tanah wakaf itu tidak lagi, dan tidak ada pula yang mau tidak ada pula yang bisa gitu merubahnya karena sudah terkunci oleh undang-undang itu. Maka salah satu saran saya ketika itu di waktu saya masih di Penezawa, nah itu dengan mencari tanah lain ya, atau mungkin dengan proses ruslah.
yang saya katakan tadi. Jadi Bapak Ibu kalau ingin cari tanah lain ya yang sama nilainya dengan tanah wakaf, maka tanah itu kita ruslahkan. Jadi nanti kita tukar guling, terguling. Jadi tanah wakaf ini dan bukan KUA-nya yang dipindahkan. Tanah wakaf yang KUA itu carian tampeknya, kemudian KUA tetap itu atau madrasahnya tetap itu baru bisa dapat. Tapi tanah wakaf yang di KUA itu kita rubah statusnya menjadi milik pemerintah. Jadi asalkan tanahnya sudah diganti dengan tanah lain. Nah, itu proses ruslah itu ya. Itu hakikatnya proses ruslah. Nah, tapi proses ruslah ini tidak gampang. Tidak gampang. Jadi solusinya dengan proses ruslah, tapi ruslah ini tidak gampang. Kecuali ruslah dengan PSN, proyek strategi nasional. Contoh misalnya tanah wakaf terkena jalan tol, tanah wakaf mau jadikan bendungan atau buat jembatan. Jadi PSN. Kalau PSN itu dipermudah, Pak. Cukup dari kanwil saja dengan kapasitas sekian meter, maka itu dibolehkan. Tapi kalau ruslah dalam kasus selain dari PSN, itu agak ke setengah meter, Pak. Itu harus keputusan menteri. Agak harus keputusan menteri. Jadi ini yang menjadi dilemanya. Betul kata Bang Arif tadi, ini menjadi dilema. Nah, oleh sebab itu pernah dulu ada bahasan di Direktorat Zakat Wakaf itu agar bagaimana regulasi ini, peraturan Menteri Keuangan ini tidak berbenturan sehingga kita dari Kementerian Agama bisa masuk bantuan-bantuan pemerintah. Ya, mencoba bahwa bantuan pemerintah itu bisa masuk ke tanah wakaf. Nah, itu sebenarnya solusinya. Jadi tidak undang-undang wakafnya dirubah, tetapi bagaimana peraturan Menteri Keuangan itu juga bisa masuk tanah wakaf. Kenapa? Karena pertama, tanah wakaf itu tidak milik pribadi, ya, tidak milik seorang, tidak milik nazir. Dia tidak milik nazir. Nah, walaupun mungkin nazir tertulis di dalam sertifikatnya, itu dia bukan pemilik nazir. Pada dasarnya sama fungsinya. Dia juga dimanfaatkan untuk masyarakat. Jadi pernah sudah ada wacana dahulunya bagaimana tanah wakaf ini juga bisa masuk bantuan pemerintah. Itu sudah menjadi wacana di Direktur Zakat Wakaf. Jadi tidak undang-undang yang dirubah, undang-undang yang sudah permanen, tetapi bagaimana peraturan Menteri Keuangan ini menjadi fleksibel. Sehingga kasus-kasus yang seperti ini juga menjadi apa namanya itu sesuai boleh bisa lah gitu untuk kita menerima bantuan pemerintah. Nah, itu wacana dahulunya ya. Jadi memang ini dilema saya akui itu, tetapi sampai di mana wacana ini tentu mungkin butuh waktu juga untuk masuk ke wilayah kebijakan, seperti wilayah kebijakan. Satu, kedua. Nah, proses yang tadi saya tidak mengulangi, saya paham betul dengan kasus yang kedua tadi, Bang. Itu sama dengan masjid di kantor wilayah, Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat. Jadi itu masjid yang ada di Kanwil itu kan berdiri juga di atas tanah pemerintah. Dan masjidnya juga di atas sumbangan atau apa namanya ini samalah kayak gitu, bahkan ada dari dana CSR perbankan juga yang masuk dalam pembangunan itu. Nah, solusinya adalah ketika masjid itu sudah berdiri, maka dijadikan saja Pak masjid itu menjadi aset BUMN. Jadi dijadikan saja masjid itu menjadi aset BUMN, kemudian nanti operasionalnya listrik, air segala macam itu bisa melekat ke kantor. Jadi awalnya masjid publik dijadikan saja masjid pemerintah, masjid untuk sejalan dengan kantor. Seperti itu. Jadi didaftarkan masjid itu jadi BUMN. Sehingga nanti ketika dia sudah masuk ke kemudian aset BUMN, maka seluruh fasilitas yang ada di masjid itu bisa dibayar oleh operasional kantor. Nah, itu di Kanwil seperti itu juga. Jadi dia tetap berdiri di atas. Itu namanya masjid kantor jadinya lagi. Jadi awalnya itu menjadi masjid publik, kemudian berubah menjadi masjid kantor. Nah, seperti itu ya Bang ya untuk yang kasus yang kedua. Oke. Untuk yang ketiga, Pak, dari KUA Sungai Pua. Yang pertama saya mengatakan memang kita harus adaptif dengan segala sesuatu perubahan. Ya, jadi orang-orang perubahan itu apa namanya itu sesuatu itu tidak ada yang kekal yang itu adalah perubahan. Seperti itu ya. Jadi
segala sesuatu yang terkait dengan akad ini tentu menyesuaikan dengan metode teknologi untuk zaman sekarang. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita masuk ke dalam proses EAIW, ya, elektronik akta ikrar wakaf yang hari ini berlangsung di akta ikrar wakaf, proses AIW di PPAIW. Kalau dahulunya kita ucapkan ikrar berhadap-hadapan seperti layaknya sama dengan nikah lagi gitu. Nah, akhirnya dengan EAIW ini itu seolah tidak ada lagi. Nah, kalau kita kiaskan Pak dengan ya tadi apa namanya itu kita kiaskan di dalam sama lah kayak apa ya mungkin kalau bisa kita kiaskan dalam sebuah kedai ya misalnya minimarket atau apalah gitu. Saya punya barang, kemudian barang itu saya titipkan ke minimarket itu untuk dijual belikan, itu dijual belikan kepada orang lain ya. Kemudian nanti yang akad kan bukan saya langsung kepada penjual, tetapi sudah masuk ke dalam sistem minimarketnya. Jadi penjual yang ada di minimarket sudah langsung menjualkan barang saya itu ke orang yang akan membeli seperti itu. Nah, dengan adanya AIW tadi wakif menjadi akun, kan pakai akun nih Pak ya wakifnya. Ketika wakif itu memiliki akun, kemudian dia sudah mengisi semua persyaratan-persyaratan di akun tersebut, itu sudah otomatis ya ikrarnya sudah tersebut di dalam bahwa dia sudah saling merelakan ikrar apa namanya itu sudah ada di sana sudah istilahnya sudah membacakan ikrarnya karena akunnya tadi itu sudah konsekuensi itu sudah terbaca di dalam sistem itu apa konsekuensi wakif apa yang harus diberikan apa saja yang mereka harus penuhi itu kan sudah dipenuhi oleh si wakif di dalam akun EIW itu maka ketika wakif itu sudah memenuhi semua persyaratan itu maka sudah terpenuhi juga ikrarnya jadi saya pikir seperti itu saja Pak jadi ketika EIW itu menjadi apa namanya itu di sebuah bukan pengganti sebenarnya menjadi sistem lah di dalam pencatatan akta ikrar wakaf maka ketika wakif diberikan akun nazir diberikan akun dengan akunnya itu tadi sudah menjadikan bahwa si wakif itu sudah menerima atau mungkin menyerahkan ikrar sudah menjadi serah terima ikrarnya lah di dalam akunnya itu. Nah, saya pikir seperti itu, Pak. Jadi dan itu sangat memudahkan. Kenapa? Karena ada juga orang berwakaf posisinya jauh-jauh. Hari ini tanah wakafnya di Sungai Pua, tapi si wakif itu di Jakarta. Inyo pun tak lo di Tembik Tidua, tapi tidak bisa pergi ke mana-mana. Ya kan? Pailo nyokuturik ke Sungai Pua, beko untuk membacakan ikrar itu sangat sulit. Maka dengan adanya akun ini tadi, dengan si wakif mempunyai akun, itu sudah saling berkerelakan bahwa hartanya sudah diwakafkan dengan nazir ini dan mengoleh. Nah, seperti itu saja saya simpelnya memahami, Pak. Jadi, tidak mesti harus berhadap-hadapan. Ya, tapi kalau seandainya rasa kurang rukunnya gitu, tapi memungkinkan untuk bertemu ya tidak masalah bacakan saja ikrarnya, kemudian baru diberikan apa IAW yang sudah tercatat tadi secara penyerahan secara bukan simbolis ya, secara nyata dan dokumentasi itu boleh. Tetapi tidak pun memakaikan itu juga tidak persoalan menurut saya karena dengan adanya wakif menjadi menulis akunnya di sana itu sudah otomatis dia sudah menerima ikrar tersebut begitu. Ya, mungkin itu barangkali Pak KUA dan ini sangat membantu fleksibilitas di dalam pencatatan akta ikrar wakaf, mengingat kebanyakan yang berwakaf itu adalah sepuh-sepuh ya, karena yang berurusan dengan harta waris juga sulitnya mereka pergi ke kampung atau mungkin ke lokasi harta wakafnya karena berseraknya harta tanahnya, misalnya seperti itu, dan ini sangat memudahkan dan dalam pelaksanaan akad. Jadi memudahkan dalam pelaksanaan akad. Jadi akadnya bisa saja dalam jarak jauh dengan terbantunya melalui EIW itu. Oke. Saya rasa itu ya untuk yang di Sungai Pua. Kemudian ada lagi ya di chat ya. Nah, kalau tanah wakaf diwakafkan oleh wakif yang tidak mempunyai ahli waris, gimana tadi? Bagaimana kalau tanah diwakafkan oleh wakif yang tidak mempunyai ahli waris yang memberikan amanah kepada salah seorang pemuka masyarakat yang berhak sebagai wakifnya siapa ini Bu? Bolehkah yang menerima wasiat jadi wakif atau bagaimana Bu? Terima kasih. Oke, Bapak Ibu semua.
Bapak Ibu perlu pahami dulu wakaf wasiat. Apa itu wasiat? Saya selalu ditanya ini, tapi Bapak Ibu sekalian selalu salah gagal paham memakai wakaf wasiat ini. Baik, saya akan katakan wakaf wasiat ini adalah wakaf yang akadnya nanti bukan di saat dia masih hidup, ya. Jadi namanya sih wasiat, Pak. Wasiat itu dilaksanakan kapan? Wasiat itu dilaksanakan ya setelah dia meninggal. Jadi setelah dia meninggal. Jadi saya selalu ditanyakan oleh Mbak Kua itu, Bu, bagaimana ini wakaf wasiat? Contoh misalnya, ada si A. Si A dia tidak punya anak, ahli waris anak lah gitu kan. Dia mau berwasiat kepada anak angkatnya gitu. Maka tapi dia berwakaf wasiat. Ketika dia masih hidup belum menjadi wakaf kepada anaknya itu. Tapi nanti setelah dia meninggal barulah dibuatkan ikrarnya, ikrar wakafnya. Jadi ketika itu dia wakaf wasiat, statusnya dia berwasiat. Ketika dia berwasiat itu ada 2 orang saksi, kemudian dicatat wasiatnya. Kalau bisa itu ada orang yang hukum lah, yang punya kekuatan hukum. Nah, jadi nanti dan jangan juga wasiat hanya omongnya saja. Kemarin ada juga yang nelpon saya, selama hidup dia berwasiat, Bu. Tapi tidak ada pencatatannya, Bu. Tapi di dana saja beberapa orang. Nah, itu hukumnya, Bu. Ketika wasiat itu, saya katakan, wasiat itu bisa dilaksanakan kalau seandainya tidak ada perpecahan atau kesepakatan dari saudara-saudara. Tapi kalau saudaranya ada yang menuntut, tidak sesuai dengan wasiatnya itu, Bapak tidak punya kekuatan hukum, saya katakan. Karena tidak tertulis. Nah, dia tidak tertulis. Jadi nggak bisa dilaksanakan. Tapi kalau yang aman-aman, saya nggak ada, Pak, selesaian. Tapi kan itu ada saudaranya. Saudaranan gadang, saudaranan ketek, nggak sesuai wasiat nanti sampai ibu kok. Nah, oleh sebab itu, kalau ketika dia berwakaf wasiat, wakaf wasiat itu ketika dia masih hidup, dia tulis catat wasiatnya di depan 2 orang saksi, kemudian ada pencatatan hukumnya, kemudian catatkan wasiatnya. Tetapi wakafnya kapan? Wakafnya nanti setelah dia meninggal. Baru dicatatkan sebagai wakaf. Jadi bukan kalau dicatatkan di saat dia masih hidup, dia masih tanah itu atau rumah itu masih milik dia karena dia masih hidup. Wasiat itu dilaksanakan dia setelah dia meninggal. Nah, siapakah yang boleh wakif ketika dia pencatatan itu? Boleh siapa saja yang diberi amanah. Boleh si pengacara atau notaris yang mendengar ketika itu, atau pengacara yang mendampingi dia ketika dia berwasiat itu, boleh. Atau mungkin si penerima wasiat boleh kalau itu aman-aman saja dalam persoalan hukum. Ya, jadi bolehkah orang yang diberikan amanah oleh si wakif? Ya boleh, boleh. Kalau itu ada titahnya ketika dia masih hidup. Titahnya ketika dia masih hidup. Banyak itu yang seperti itu. Ketika dia masih hidup, dia berwakaf, rumahnya ini nanti akan diserahkan kepada sini ini, dia berwasiat. Tapi tercatat, syaratnya tercatat. Ada orang yang mendengar, ada 2 orang saksi. Ya, kalau tidak ada 2 orang saksi, tidak bisa dijadikan landasan hukum, Pak. Nah, kita walaupun memang secara syariah mungkin wasiatnya sudah sah, tapi kata saya tadi, ada perlindungan yuridis yang harus kita penuhi juga. Walaupun secara teologisnya itu ada, tapi ada perlindungan yuridis yang juga harus kita penuhi. Oke, Bapak Ibu ya, itu nanti wakaf wasiat. Jadi Bapak Ibu harus paham apa itu wakaf wasiat. Karena wasiat itu pelaksanaannya setelah dia meninggal. Jadi kalau saya sarankan, wakaf itu jangan dia, kalau mau memang berniat mewakafkan, mending yang paling aman itu wakaf di saat dia masih hidup. Di saat dia masih hidup. Wakafkan saja di saat dia masih hidup. Dan itu paling aman. Aman dalam diri siapa? Aman sampai sertifikat, Pak. Di buean, oke masih hidup ya. Kemudian dibuatkan ikrar wakafnya. Kemudian si Nazir pun nyaman pula pergi ke BPN. Jadi tidak suruh turun waris loh doh. Tapi ketika dia setelah meninggal, dia meninggal dunia. Ketika ikrar wakafnya dibuatkan setelah dia meninggal, pergi ke BPN disuruh lo turun waris dulu sertifikat kok. Nah, berbiaya pula. Berbiaya juga turun warisnya. Nah, sudah turun waris baru lo bisa dijadikan kepada nan warisnya nanti baru bisa membuatkan ikrar wakafnya. Rumit jadinya. Karena ada beberapa regulasi-regulasi dari kita yang tidak pas nanti masuk ke BPN. Nah, BPN tuh nggak bisa lo mengintervensi dong Pak, karena sudah lembaga lain juga. Nah, itu yang saya katakan, kalau ada yang seperti ini, saya anjurkan jangan wakaf wasiat. Kalau emang niat wakaf masih hidup istilah.
masih hidup, kemudian nyaman ketika nazir mengurusnya ke BPN, sehingga tidak disuruh turun waris dulu harta benda wakafnya. Jadi aman sampai pensertifikatkan. Dan ketika itu aman, maka kita pun plong untuk menyerahkan harta benda wakaf tidak tergantung-gantung. Nah, sekarang banyak itu yang sudah meninggal, kemudian diurus tanah wakafnya, nazir terkendala ketika di BPN. Dan itu tidak satu dua, Pak. Termasuk kami dari BWI Sumbar. Ada satu tanah wakaf yang satu rumah dipurus, ya itu yang luar biasa nilainya sekian M lebih lah. Nah itu menjadi apa namanya itu harta benda wakaf yang tidak ada lagi orang pemiliknya karena keturunannya tidak ada. Nah menjadi sulit kami untuk menukarnya menjadi sertifikat wakaf karena disuruh turun waris. Kalau mau turun waris persyaratannya banyak juga gitu. Nah, barangkali itu Bapak Ibu sekalian, kalau memang ada hal lain yang bisa didiskusikan. Boleh izin sedikit, Bu Dokter Oh, Iranda? boleh Ya, Bang, silakan Bang. baik, makasih. Pertama terkait dengan masjid tadi, Bu Dokter. Ketika kita jadikan dia menjadi BMN, masjid ya, sementara kan kita bangun tadi dengan dana wakaf. Walaupun wakaf melalui uang kebanyakan ya, eh, apakah itu kan juga tidak merubah status wakaf menjadi karena kan proses menjadikan BMN itu diantaranya juga hibah, hibah itu. Nah, ada akad dari nazir ke kuasa pengguna barang dihibahkan. Nah, tentu ketika itu terjadi dan eh, kita juga pernah koordinasi dengan KPKNL ya, itu dijadikan syarat ketika kita ingin membangun di tanah negara, apakah itu melalui wakaf atau melalui pihak ketiga, itu harus ada kontrak yang jelas bahwa ketika ini sudah dibangun harus dihibahkan ke negara. Nah, tentu kita akan berbenturan tadi dengan walaupun itu adalah mayoritasnya wakaf melalui uang, tentu statusnya sudah berubah menjadi BNM, tidak menjadi wakaf. Maka kalau apa, Bu Dokter, ada setidaknya mungkin usulan ini. Pertama memang perlu menyuarakan lebih apa untuk perubahan-perubahan regulasi apakah itu terutama mungkin PMK ya, Peraturan Menteri Keuangan. Karena memang itu akan menjadi problem bagi kita. Termasuk tadi umpamanya sanawiyah atau KUA harus mencari tanah pengganti untuk ditukar gulingkan. Nah, rata-rata KUA atau sanawiyah mencari pengganti juga dengan wakaf lagi kan. Karena sangat sedikit juga anggaran di Kementerian Agama yang dialokasikan untuk pengadaan tanah. Paling-paling mencari tanahnya yang akan diruslahkan itu juga dengan wakaf juga. Jadi menurut saya, makanya memang mungkin di forum-forum nasional ada revisi tentang PMK yang terkait dengan ini sehingga kita di Kementerian Agama khususnya tidak terkendala. Itu satu. Peluang untuk revisi PMK terkait. Nah, di masjid itu juga terkendala seperti itu. Jadi harus ada bahkan kalau tidak ada itu menjadi temuan karena kita sudah menggunakan barang milik negara untuk sesuatu yang tidak. Padahal yang kita bangun masjid. Itu satu. Atau yang kedua, Bu Dokter, mungkin tidak juga ada semacam reinterpretasi atau ijtihad fikih yang kemudian juga menggiring kepada revisi undang-undang. Dalam artian begini, memang prinsip dasar tadi kan layu habu, tidak boleh dihibahkan. Nah, tetapi konteks menghibahkan ke negara ini kan kalau kita lihat secara de facto-nya itu tidak berubah. Dia tetap menjadi peruntukan yang diniatkan oleh wakif kan secara de facto-nya. Cuma secara de jure-nya saja yang berubah dari sertifikat wakaf menjadi sertifikat negara gitu. Tapi secara de facto-nya, realnya dia tetap pemfungsiannya wakaf. Nah, apakah tidak ada ruang juga umpamanya ya undang-undangnya kita revisi dalam artian tidak boleh dihibahkan kecuali umpamanya dan bla 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 dan seterusnya. Itu mungkin usulan nah mungkin barangkali nanti di forum-forum nasional atau sehingga memang kita di lapangan tidak terkendala niatnya baik tapi prosedurnya menjadi rumit bahkan jadi temuan BPK kan nggak enak juga kan. Mungkin itu Bu Dokter, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, menarik ini memang karena saya kalau berbicara tentang kebijakan atau regulasi wakaf, saya masih mengatakan bahwa saya mungkin masih dalam posisi regulasi kita, regulasi yang masih di dalam proses lah. Ya, karena memang dari 2000 sampai Bang sampai kini tidak ada revisi, tidak ada amandemen, tidak ada amandemen undang-undang persoalan ini. Tapi sebahagian dari kawan-kawan di BWI itu malah mengira
apalagi yang mau diamandemen? Justru ini lebih lebih kuat sebenarnya ketimbang kita robah-robah seperti itu. Karena tidak mesti harus apa namanya prinsip dasarnya ini tidak mesti harus terubah, tetapi mungkin prosedur-prosedur yang lainnya yang mungkin kita sesuaikan dengan ini kan seperti itu. Menjadi ada aliran-aliran tersebut seperti itulah. Sehingga memang kalau kita ya berbicara tentang revisi Undang-Undang Nomor 41, proses revisinya sudah banyak sebenarnya dari periode PUI yang tahun kemarin, tapi proses revisinya tidak kelar-kelar sampai sekarang. Bisa saja ini belum ada hal-hal yang belum tuntas juga. Gitu. Satu, yang kedua, ketika konteks hibah dengan kenegaraan ini memang nggak sulit. Kita masih terkungkung dengan kenaziran itu tiga, Bang. Satu, perorangan, yang kedua, organisasi, yang ketiga, badan hukum. Kalau saya pikir salah satunya adalah kenapa tidak masuk pemerintah satu, nazir ini. Nah, sehingganya ketika nazir itu masuk ke jadi nazir itu masuk ke pemerintah, maka kasus yang seperti itu terselesaikan, Bang. Jadi tetap dalam kasus wakaf, tetapi pemerintah diberi ruang untuk menjadi nazir. Nah, persoalannya sekarang kan kita tidak tidak apa, belum ada regulasi kita itu nazirnya itu pemerintah, Bang. Nah, ini mungkin menjadi catatan kita juga kan. Nah, ini berbeda Bang ketika kita pergi ke Malaysia. Ya, kami studi banding ke Yayasan Wakaf Malaysia. Justru di Malaysia itu nazir itu hanya satu, pemerintah. Tidak boleh yang lain. Jadi tidak kerajaan, tetapi pemerintah. Jadi ketika orang yang mau berwakaf, katanya, ketika orang mau berwakaf, itu langsung nazirnya pemerintah, ya. Jadi tidak boleh nazir itu yang lain-lain. Kalau kita nazir itu banyak, maka sehingga jumlah nazir itu ribuan bahkan banyak sekali. Karena setiap harta benda wakaf sekian pula nazir. Apalagi nazir perorangan minimal 3 kan. Nah ini yang mungkin menjadi apa namanya masih dalam proses yang saya katakan itu tadi. Kalau sekiranya pemerintah mendapat peluang untuk menjadi nazir, maka terjawablah persoalan seperti yang kata Bang tadi itu ya, maka bolehlah dia tertulis di dalam tata wakaf itu bahwa nazir itu adalah Kementerian Agama. Selesai sudah. Nah, jadi mungkin upayanya saya pikir ya karena apa namanya ini ya, ini karena saya mungkin di analis kebijakan mencoba untuk menggali analisis-analisis, salah satunya itu bagaimana peluang pemerintah bisa masuk ke dalam nazir itu. Nah, ini mungkin barangkali menjadi ya satu alternatif juga barangkali ya hal-hal yang mungkin yang tadi kita bahas. Eh Persoalan tadi yang tentang masjid ya, ya memang rumit juga. Tetapi menurut kami kalau toh tadi itu adalah persoalannya adalah akad wakaf teman-teman yang apa namanya ini yang membangun teater wakaf bukan harta benda bukan tanahnya ya tanahnya kan aset pemerintah. Nah itu saya rasa untuk demi kebaikan tidak apa-apa kita hibahkan menjadi aset BUMN kemudian profesionalnya bisa masuk ke sana. Yang yang kita kultuskan tadi itu adalah ketika tanah mungkin kita jadikan hibah ke pemerintah. Nah ini yang tidak bisa. Tapi ketika tadi itu misalnya bangunan kita berwakaf, kita dirikan masjid, niat awalnya itu adalah wakaf, kan wakaf melalui uang, bukan wakaf uangnya ya, wakaf melalui uang, maka aset yang kita wakafkan tadi adalah masjid, sudah dicatat oleh Allah, kemudian untuk pemeliharaannya, kemudian kita jadikan itu BUMN, itu tidak ada persoalan, karena itu demi untuk melanjutkan operasionalnya sehingga bisa dibiayai oleh pemerintah. Tapi bagaimana kendalanya di dalam proses BPK ya, saya tidak tahu juga. Ya, boleh atau tidaknya, mungkin belum belum sampai ke sana juga pengetahuan kami. Tapi yang jelas kalau dimasuk dia ke dalam aset BUMN, perputaran dari apa namanya akad semula, akad melalui uang kawan-kawan kita jadikan ke aset BUMN, saya rasa tidak ada masalah. Tidak ada masalah karena uh, demi kebaikan juga dan itu juga menjadi kelancaran pemeliharaan ya cocoknya ya karena kan kewajiban nazir juga untuk harta benda wakafnya juga bisa uh, terpelihara. Jadi kalau seandainya tidak ada nanti operasional dari kantor, pemeliharaan yang tidak ada, kemudian donatur tetapnya juga harus kita cari seperti masjid-masjid masyarakat lainnya. Nah, itu kan sulit juga.
Nah, jadi nazir atau pengelola masjid mungkin bisa saja seperti itu, jadikan milik BMN, maka listrik dan lain sebagainya pemeliharaan bangunan sudah menjadi tanggungan negara. Seperti itu. Dan itu masuk upaya bagi nazir untuk memelihara keabadian dari harta benda wakaf orang-orang. Mungkin rasa itu Bang peluangnya tadi. Saya rasa mungkin ada lagi yang mau dibahas Bapak Ibu sekalian terkait. Mohon izin, Bu Dokter, Oh, boleh silahkan Pak Kua. menanggapi yang tadi, mungkin sebagaimana Bapak Dokter Ali Hussein Maisar juga saya mau mengusul Boleh. berkenaan dengan aplikasi AIW untuk tidak meragukan di tengah-tengah masyarakat. Mohon juga nanti di pertemuan-pertemuan tingkat nasional diusulkan kepada programmernya Hmm. agar salah satu produk dari AIW itu adalah ikrar wakaf, bukan Hmm. hanya akta ikrar wakaf. Itu yang pertama usulan kami. Dan kalau boleh juga diusulkan, sebagaimana di instansi lain, seperti kita di KUA umpamanya, kita punya akta nikah. Lalu yang diberikan kepada Jatin itu pada pengantin adalah salinan akta nikah, berupa buku nikah. Kalau di BPN ada sertifikat yang diberikan kepada orang yang berurusan, masyarakat yang berurusan adalah salinan sertifikat. Hmm. Semoga nanti di akta ikrar wakaf juga seperti itu. Yang tinggal di KUA ada akta ikrar wakaf, lalu diserahkan kepada yang wakif atau nazir, nanti ada salinan dari akta ikrar wakaf. Mungkin itu saja usulan. Mohon nanti di pertemuan-pertemuan nasional disampaikan, Bu Dokter. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kua. Em, apa namanya ini karena ketika akta ikrar wakaf itu dibuat, kita tidak kita tidak tahu juga ya karena apa? Karena ketika nanti akta ikrar wakaf itu diberikan, dia akan menjadi satu persyaratan ketika akan memberikan ke BPN. Ya. Ke BPN. Nah, ketika dia akan merubah menjadi sertifikat wakaf, maka BPN mengambil akta ikrar wakaf itu. Biasanya diambil akta ikrar wakaf itu untuk menjadikan ya dijadikan untuk sertifikat. Nah, saya tidak tahu ini. Mohon maaf, mungkin karena saya tidak masuk ke wilayah operasional AIW ya. Bukannya AIW itu pas dibuat, kemudian Bapak KUA juga menerbitkan salinan. Jadi salinan juga tetap dibuatkan kan, tetapi tidak memakai kertas yang kertas AIW yang berhologram. Akan tetapi eh, tetap dibuatkan memakai kertas biasa. Bukannya seperti itu? Luar biasa. Ya, pakai Ya, seperti itu. kalau bisa yang berhologram juga, bukan bisa yang asli aktanya itu tinggal di KUA, yang pengurusan ke BPN-nya yang salinan. Oh. Jadi kita kayak di kantor KUA kan ada akta ikrar wakaf itu yang orisinil sekali yang nggak bisa dirubah-rubah. Nah, kemudian kalau untuk berurusan ke BPN kita berharap yang salinan itu. Nah, sekarang BPN tidak mau menerima salinan karena kertas biasa. Nah, itu makanya saya katakan tadi. Karena ketika akta ikrar wakaf Bapak KUA keluarkan, itu akan berkelanjutan dengan urusan administrasi setelahnya. Ya, beda dengan Bapak KUA mengeluarkan akta nikah. Nah, akta nikah tetap diberikan kemudian menjadi dipegang oleh si pengantin gitu. Tetapi ketika akta ikrar wakaf dikeluarkan, dia akan diganti dengan urusan sertifikat wakaf. Seperti itu. Jadi nanti ya mungkin mungkin akan butuh kajian yang mendalam juga lah hal-hal yang terkait dengan AIW ya karena AIW-nya juga baru lahir 2 tahun belakangan. Apakah sempat dievaluasi atau sejauh mana evaluasi bagi teman-teman pengelola AIW? Mungkin ini juga menjadi catatan. Kemudian yang kedua juga perlu kita 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 barengi nih Pak ya. Ketika arsip-arsip penting itu di KUA, Bapak sekalian pernah Pak KUA juga sering itu ngomong ke saya, Bu, sertifikat tanahnya siapa yang pegang segala macam. Nah, kalau Bapak KUA sudah mau menyimpan arsip-arsip penting seperti itu, pertanyaan saya adalah sejauh mana arsip-arsip penting itu eh, keamanannya di kantor KUA? Apakah sudah dibarengi dengan eh, media atau mungkin lemari arsip yang mungkin yang sudah menjamin keamanan arsip-arsip penting tersebut. Nah, bagi saya berarti seperti itu saja. Kalau memang nanti sertifikat
hal-hal sertifikat wakaf misalnya seperti itu kan, yang hal-hal yang bersifat penting itu ditumpangi di kantor KUA, tetapi juga harus dibarengi dengan uh, alat atau mungkin media yang bisa menjamin keamanan dari aset-aset penting. Sama lah kayak kita di bank perbankan ya. Kalau bank itu kita nitip sertifikat itu kan ada keamanannya, jaminan keamanannya juga. Nah, itu juga perlu kajian yang panjang juga. Nah, boleh Pak, mungkin ini lebih khusus kepada apa namanya itu mengamankan akta ikrar wakaf yang mungkin menjadi eh, apa namanya ikrar bukan bukan tetapi dokumen penting ya, menjadi dokumen penting yang mesti harus kita amankan di kantor KUA. Mungkin menjadi evaluasi lah bagi pengelola EIW ya Pak ya. Cuman nanti perlu kajian mendalam juga tentang evaluasi EIW ini sejauh mana, kemudian peranan PPAIW nanti bagaimana, kemudian keberlanjutan dari proses ini bagaimana. Mungkin bagi itu Bapak KUA, mungkin ada lagi hal yang lain, silahkan. Kita sampai jam berapa, Wulan? Sudah jam 3? Sudah sampai jam 3 lewat, Bu, karena waktu kita cuma sampai jam 3. Kita tonton tadi setengah 2. Iya. Sampai jam 3. Mm-mm. Cukup ya. Kita nanti akan ada bahasan-bahasan isu-isu yang lain di Iya. dalam bahasan yang lain nantinya, insya Allah. Ya, mungkin masih banyak Bapak Ibu yang ingin bertanya terkait persoalan. Materi sudah di-share. Materi sudah di-share, Wulan? Udah, Bu. Udah di kolom chat, Bu. Udah di-share di kolom chat. Oke, Bapak Ibu, mungkin masih banyak pertanyaan atau persoalan-persoalan yang ingin ditanyakan oleh Bapak Ibu. Mungkin kita rangkum lagi nanti di sesi-sesi yang lain, karena kegiatan kita ini akan ada di setiap minggunya pada hari Selasa pukul 13.30 yang nantinya akan membahas terkait persoalan wakaf, sharing antar nazir, dan yang lain sebagainya. Nanti bisa Bapak Ibu tanyakan apa saja yang menjadi persoalan di lapangan yang Bapak Ibu temukan. Terima kasih Ibu. Oh ya, Wulan, Ya, Bu. oh ya, besok itu insya Allah tema kita adalah status hukum tentang penggunaan harta benda wakaf bersama Pak Yufrizal, Kabid Penezawa untuk minggu depan ya. Catat itu Wulan, status hukum penggunaan harta benda wakaf. Isu kita untuk minggu depan ya, status hukum penggunaan harta benda wakaf bersama Bapak Yufrizal, nanti bisa diumumkan. Jangan lupa nanti foto bersama ya. Iya, Bu. Oh ya, di sini masih ada nih banyak yang nanya nanti di kolom chat ya. Mungkin tidak bisa kita bahas satu-satu, tapi yang jelas saya terbaca ini, apakah wakif bisa mengganti nazir wakaf? Saya jawab langsung ya, tidak bisa. Mohon maaf. Wakif tidak bisa mengganti nazir, saya sudah katakan tadi. Yang berhak mengganti nazir itu adalah Badan Wakaf Indonesia. Nah, mengusulkan boleh, saya katakan tadi, mengusulkan boleh, tetapi mengganti tidak boleh. Nah, kemudian jika aset sudah diwakafkan, apakah pemilik aslinya masih memiliki hak untuk menghibahkan? Tidak. Tidak ya. Namanya sudah wakaf, sudah selesai putus kepemilikannya. Ini sebenarnya sudah tuntas sebenarnya tadi ini. Bagaimana mekanisme hukum negara dan hukum Islam dalam mengembalikan wakaf yang sudah dihibahkan? Mekanisme hukum negara dan hukum Islam dalam mengembalikan wakaf yang sudah dihibahkan. Bapak Ibu sekalian, kuncinya satu, wakaf tidak boleh dihibahkan, tapi hibah boleh diwakafkan. Terbalik ya, wakaf tidak boleh dihibahkan, tetapi harta hibah boleh diwakafkan. Misalnya negara punya ada tanah misalnya, tapi itu tanah hibah misalnya, itu boleh diwakafkan, tapi harta wakaf tidak boleh dihibahkan ke negara. Nah itu ya, jadi wakaf tidak boleh dihibahkan, kunci itu. Kalau tanah bisa diubah dengan wakaf, Bu, tanah maksudnya apa nih? Oke, serasa itu barangkali menyisir saja secara maraton apa yang ada di dalam kolom chat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dr. Muslimah. Marilah sama-sama kita berikan emoticon ya biasanya ya Bapak Ibu, tepuk tangan yang meriah untuk narasumber kita pada hari ini. Sebelum kita tutup, kita foto bersama dulu Bapak Ibu. Silakan untuk dihidupkan videonya. Karena Alhamdulillah peserta kita ramai pada hari ini, jadi ada 2 slide. Slide yang pertama kita mulai. Senyum 1, 2, 3.
Lanjut, slide yang kedua. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak Ibu atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan. Ibu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu. Terima kasih Terima banyak. kasih Bu Semoga Dokter bermanfaat. semuanya Bapak Ibu. Terima kasih Bang, semuanya Bang. Dr. Arif, terima kasih. Sama Pak Rifai. Dokter. Iya, terima kasih untuk sama-sama.